Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ledapan akan menampilkan video presentasi kami tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang kami ambil adalah Gojek. Sebelum masuk ke video presentasi kelompok kami, perkenalkan, saya Nur Arifah Sridini dengan nomor BP 2176, Rani Sarmila Putri 2180, Rentia Sahdila Praba 2181, Rosi Novrianti 2184, Selbila Adita 2186, dan Sumiarti 2188. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Yang kedua, teknologi canggih. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Yang kelima, memiliki visi dan misi yang mendunia. Yang keenam, multinasional internationally owned enterprise. Yang ketujuh, multinational financial controlled enterprise. Perusahaan multinasional di Indonesia Gojek. Pengertian perusahaan multinasional Gojek. Gojek adalah merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek yang bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Karakteristik perusahaan multinasional Gojek. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang luar negeri. Gojek ini mempunyai cabang di luar negeri, yaitu di Vietnam dan di Thailand. Kedua, kantor cabang ini berdiri sebagai anak perusahaan Gojek dengan nama baru GoFit untuk Vietnam dan Get untuk Thailand. Yang kedua yaitu teknologi canggih. Yang pertama, Rails merupakan JavaScript library buatan Facebook untuk membuat user interface. Yang kedua yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman dan computing platform yang pertama kali dirilis oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Yang ketiga yaitu Ruby adalah bahasa pemrograman yang dinamis berbasis script yang berorientasi objek. Yang keempat, Go atau Golang adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google pada tahun 2009 oleh Robert Grismer, Rob Peck, dan Ken Thompson. Yang kelima yaitu Clojure adalah bahasa pemrograman yang tangguh, praktis, dan cepat dengan serangkaian fitur yang bersama-sama. Yang keenam yaitu InfluxDB adalah tipe series database yang dirancang untuk menangani beban tulis dan query yang tinggi. Baiklah, yang ketiga adalah kontrol terhadap modal. Perusahaan teknologi Gojek dikabarkan mendapatkan suntikan dana dari modal asing yaitu perusahaan Google, JD.com, dan Tencent yang pada pendanaan seri F pada awal Februari 2019. Perusahaan yang bernaung di bawah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu disebut mendapatkan investasi mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.000. Yang keempat adalah sistem manajemen dan distribusi secara global. Gojek menggunakan sistem informasi untuk menjamin seluruh kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Sistem informasi manajemen seperti Office Automation System, Process Control System, dan Transaction Processing System dapat memperlancar proses bisnis dan operasionalnya, seperti memperlancar proses transaksi bisnis, mengontrol data, pengendalian produksi, dan memproses data elektronik. Setelah data yang dibutuhkan oleh perusahaan terkumpul, maka sistem informasi manajemen dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil keputusan terkait pengeluaran dan pemasukan untuk periode ke depan. Lalu yang kelima adalah memiliki visi dan misi mendunia. Visi dari perusahaan Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Misinya dari perusahaan Gojek yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik
dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang kelima adalah membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Multinasional Internationally Owned Enterprise atau MOE, Gojek telah mengkonfirmasi akan menginvestasikan 500 juta dolar dalam strategi ekspansif internasionalnya. Perusahaan akan memasuki Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina dalam beberapa bulan ke depan. Dimulai dengan ride-hailing, tetapi pada akhirnya bertujuan untuk mereplikasi model bisnis multi layanan yang menyediakan pemimpin pasar di Indonesia. 7. Multinational Financial Control Enterprise (MCE), layanan mobile on demand dan platform pembayaran terkemuka di Indonesia, telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi 3 bisnis vintage terkemuka untuk memperkuat kepemimpinannya dalam pembayaran. Akuisisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menyediakan ekosistem pembayaran yang inklusif untuk lembaga keuangan, perusahaan dan pedagang UKM serta konsumen yang memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank. 3. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional Gojek. A. Kelebihan perusahaan Gojek. 1. Praktis dan mudah dalam bertransaksi. 2. Penggunaan tren teknologi aplikasi Gojek. 3. Memberikan kenyamanan terhadap penumpang. 4. Tidak ada tawar-menawar harga. 5. Bisa sebagai antar jemput barang dan belanja. 6. Mendapat fasilitas helm resmi dari Gojek yang berwarna hijau dan bersih dan penutup masker. 7. Bisa digunakan untuk menambah penghasilan. 8. Pelayanannya ramah dan sopan. 9. Mendapatkan pengalaman baru. 10. Tidak perlu masuk kantor dan dimarahi bos. 11. Kalau rajin bisa dapat penghasilan lebih. 12. Memiliki banyak teman, diantaranya penumpang dan teman Gojek lainnya. 13. Menjadi ladang pahala apabila penumpang selamat sampai tujuan. 14. Jangkauan order luas tidak terbatas. 15. Bisa dilakukan part-time, paruh waktu jika memiliki pekerjaan yang tetap. B. Kekurangan perusahaan Gojek. 1. Harus menggunakan seragam lengkap. 2. Setiap hari harus bisa sabar dan rendah hati jika penumpang memarahi driver. 3. Akun gampang tersuspend. 4. Waktu kerja tidak tetap. 5. Gaji berdasarkan jumlah orderan tidak tetap. 6. Sering miskomunikasi dengan penumpang. 7. Tetap bersikap lemah lembut. 8. Harus tetap sabar dan rendah hati jika dibentak pelanggan. 9. Orderan terbagi rata oleh banyak member Gojek lainnya. 10. Harus mengerti dan memainkan aplikasi. 11. Hasil bila dilihat langsung dari aplikasi melalui rating. 12. Kurang sekali kode promosi atau diskon. C. Bisa mematikan perusahaan lokal. Bila persaingannya tidak fair, ancamannya bisa mematikan bisnis jasa pengiriman barang yang ada sekarang. Gojek dalam menjalankan bisnis jasa harus berpatok pada Peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Di dalam undang-undang tersebut, kata dia mengatur kewajiban penyediaan jasa dan hak konsumen, sehingga ada jaminan untuk konsumen jika barang tidak sampai atau mengalami kerusakan saat perjalanan. D. Ekspor keuntungan. Perusahaan Gojek mengantongi keuntungan sebesar 1, triliun dari penjualan saham PT Sumbel Alvaria Trijaya Tbk alias Alfamart. Pertumbuhan pendapatan hingga double digit sepanjang semester 1 sampai 2022 menjadi 3,39 triliun. Di sisi lain, rugi Gotoh juga ikut mengembang menjadi sebesar 13,64 triliun. E. Dampak terhadap budaya dan sosial. Ada 2 dampak yang ditimbulkan dari budaya dan sosial ini, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yang bisa kita rasakan. 1. Adanya kemudahan untuk melakukan transportasi, baik orang maupun barang. Yang kedua, adanya lowongan pekerjaan baru yang bisa menurunkan tingkat pengangguran. Yang ketiga, bisa mengurangi biaya transportasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Yang kedua, dampak sosial negatif yang bisa dirasakan. Yang pertama, meningkatkan kemacetan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Yang kedua, meningkatkan tingkat polusi udara yang bisa mengurangi kelestarian lingkungan. Yang ketiga, adanya ketidaksetujuan dari beberapa pihak mengenai ojek online. Yang keempat, memicu konflik seperti konflik ojek online dan ojek pangkalan. F. Kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. 1. Tidak adanya kesadaran para pekerja akan bahaya pekerjaan yang dilakukan dan tidak setuju dengan penerapan hubungan kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, kelambanan serta kemalasan para pekerja dalam memanfaatkan dan menggunakan alat pengaman. Yang ketiga, faktor tanggung jawab strategi kesehatan dan keselamatan kerja yang menyebabkan rendahnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kerangka pelaksanaan di perusahaan belum meningkat karena adanya kekokohan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, kurangnya kekompakan sesama pekerja dalam hal melaksanakan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja. 5. Adanya anggapan pekerja bahwa memakai atau menggunakan alat perlindungan pekerjaan pada saat melakukan pekerjaan itu tidak terlalu penting. Yang keenam, rendahnya faktor dari pemerintah dalam hal untuk mengawasi setiap perusahaan mengenai bagaimana perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, apakah telah sesuai dengan standar atau belum. G. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Gojek menerapkan Go Greener Carbon Offset memudahkan konsumen untuk menyerap jejak karbon melalui penanaman pohon. Dengan teknologi Gojek dan jejak ini, kegiatan penanaman pohon untuk carbon offset dapat dilakukan dengan mudah, transparan, serta berkelanjutan. Cukup dengan masuk ke aplikasi Gojek dan memilih Shuffle Cart Go Greener Carbon Offset dari halaman utama. Konsumen dapat melakukan kalkulasi jejak karbon yang dihasilkan setiap harinya dan memilih opsi untuk melakukan penyerapan jejak karbon tersebut. Pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Perusahaan transformasi berbasis teknologi Gojek tak dipungkiri jadi pencetak lapangan kerja yang signifikan. Data di tahun 2018, Gojek telah menggait sedikitnya 1,7 juta pengemudi. Ekonomi Senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Ragbini mengkritisi platform jasa transportasi daring sebagai peluang ekonomi baru. Meski profitnya besar, perusahaan semacam ini dinilai tak mengangkat kualitas para pekerjanya. Dia mencontohkan dengan Gojek, perusahaan jasa transportasi daring yang diinisiasi Nadiem Makarim yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Didik, Gojek dan transportasi daring lainnya hanya menampung tenaga kerja informasi yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kelompok ini tergolong setengah pengangguran, produktivitasnya rendah, kualitas pekerja juga rendah, dan upah yang rendah pula. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.